Halo, apa kabar? Saya Pendeta Lee Jong Yu yang melayani di Gereja Singwang. Hari ini kita memasuki pembelajaran ke-10 dari Kitab Galatia di sesi lalu. Kita coba berpikir tentang kemerdekaan yang kita nikmati, yang telah Tuhan berikan melalui firman-Nya, yaitu kemerdekaan untuk melayani sesama kita. Dan lebih jauh lagi, kemerdekaan untuk menjadi pelayan bagi sesama kita. Tetapi, meski kita sudah mengetahui bahwa alasan Tuhan memerdekakan kita adalah untuk melayani sesama kita, hati kita tidak bisa selalu melakukannya, bukan? Lalu, apa yang harus kita lakukan saat kita merasakan hal itu? Di sini, Paulus memberikan jawabannya dari sudut pandang firman Tuhan. Hari ini dan minggu depan, kita akan berpikir tentang nasihat Paulus tersebut. Konsep pertama yang ingin Paulus sampaikan adalah, jika Tuhan menguduskan kita oleh Roh Kudus, dengan kata lain, jika Tuhan memampukan kita untuk sungguh mengasihi sesama dan menjadi pelayan bagi sesama. Buah seperti apakah yang akan muncul? Inilah fokus kita hari ini. Jadi, isi keseluruhan sesi hari ini adalah sebagai berikut. Kita akan melihat ayat 16-18 dan melihat peran daging kita, yakni dosa yang dilakukan daging di dalam kita. Dan kita akan melihat gambaran tentang bagaimana Roh Kudus mengubahkan kita. Selanjutnya, di ayat 19-21, Paulus menjelaskan panjang lebar tentang perbuatan daging. Kita akan melihatnya sekilas. Kemudian kita akan membahas tentang firman yang sudah tidak asing bagi banyak orang, yaitu 9 buah roh. Kita akan membahas bagian itu. Dan terakhir kita akan membahas secara singkat tentang bagaimana kita harus hidup. Pembahasan ini mungkin akan berlanjut sampai sesi minggu depan. Pertama, kita bahas peran dari daging dan roh. Yang ditekankan adalah peran roh. Kita juga akan membahas peran daging. Untuk dapat lebih memahami apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kita, jika melihat ayat 16 dan 17, ada dua hal yang kontras di sini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kemudian ada kata keinginan daging, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Lalu ada kata Roh Kudus, mesti tidak tersurat. Di sini tersirat bahwa yang dimaksud adalah keinginan roh atau kuasa yang dikerjakan Roh Kudus. Kemudian daging dan roh ini saling bertentangan. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Apakah artinya? Saya akan sedikit menjelaskan. Sekarang kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, bukan? Tetapi kita tidak bisa semata-mata bertekad untuk percaya pada Yesus. Sebelum kita mengambil keputusan itu, Roh Kudus dari Allah bekerja di dalam kita untuk memperbaharui kita. Saat itu, apa yang terjadi? Keinginan untuk berbuat dosa di dalam hati kita masih tetap ada, tetapi Roh Kudus akan masuk ke dalam diri kita dan memberikan kita keinginan yang baru untuk melakukan kebenaran dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Paulus juga menjelaskan hal ini secara mendalam di Roma 6. Di sana Paulus membandingkan hamba dosa dan hamba kebenaran, tetapi konsep yang sama dijelaskan di Galatia dengan menggunakan istilah keinginan daging dan keinginan roh. Apa yang dimaksud keinginan daging? Banyak yang salah memahami kata daging di sini. Yang dimaksud daging di sini bukanlah daging kita ini. Sebelumnya pernah saya menjelaskan juga bahwa saat Paulus memakai istilah daging, dia merujuk pada kecenderungan dan keinginan untuk berbuat dosa yang ada dalam diri orang percaya. Dikatakan bahwa keinginan daging bertentangan dengan Roh Kudus, dengan kata lain sifat lama dan keinginan untuk hidup semaunya dan tidak sesuai kehendak Tuhan yang ada dari sebelum kita percaya. Dan kecenderungan untuk berbuat dosa itu masih ada, tetapi karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita akan memiliki perasaan bersalah. Kita akan merasa ada yang salah saat kita hidup seperti itu. Kedua hal ini terus berseteru di dalam diri kita. Lalu apa yang terjadi? Karena Roh Kudus menentang keinginan daging kita, kita tidak bisa lagi bertindak semau kita. Kita tidak bisa lagi hidup semau kita. Ini adalah salah satu gambarannya. Selanjutnya, dalam kehidupan kita, keinginan dosa dan keinginan Roh Kudus akan terus bertarung dan akan ada konflik di dalamnya. Paulus menasihati kita untuk mengikuti keinginan Roh Kudus. Bukan hanya itu, kata keinginan daging memiliki arti lain dalam keseluruhan konteks di kitab Galatia. Sangat penting bagi kita untuk memahami hal ini, yaitu bahwa keinginan daging tidak
hanya mengacu pada keinginan untuk berbuat dosa seperti yang biasa kita pahami. Saat kita sudah bertekad untuk hidup kudus, tetapi kita ingin melakukannya dengan usaha dan kemauan kita sendiri, ini termasuk keinginan daging. Mengapa itu adalah hal yang buruk? Bukan hanya keinginan dalam diri kita untuk berbuat dosa atau melakukan hal yang jahat. Keinginan untuk melakukan kebaikan pun bisa dinodai dengan dosa. Karena itu, tanpa bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, kita hanya berusaha melakukan kebaikan dengan kemauan dan usaha kita sendiri kan? Jadi demikian, meski di permukaan kelihatannya kita melakukan kebaikan, kita justru akan melakukan kejahatan yang menyamar sebagai kebaikan. Salah satunya untuk kepuasan diri sendiri. Jadi Paulus berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Paulus ingin memberikan contoh nyata tentang apa yang terjadi saat kita mengikuti keinginan daging dan apa yang terjadi jika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Selanjutnya, sekarang mari kita berpikir sejenak tentang perbuatan daging. Paulus menjelaskan beberapa hal tentang perbuatan daging melalui beberapa ayat. Di sini ada 4 kategori, saya akan menyebutkan daftarnya di sini. Tetapi saya tidak akan mengikuti sepenuhnya analisis dari pendeta John Stott. Saya sedikit mengubah analisis dari pendeta John Stott. Agar lebih mudah dipahami, kita akan melihat 4 kategori ini. Kategori pertama adalah nafsu seksual. Paulus menyebutkan percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu sebagai perbuatan daging. Yang disebut hawa nafsu di sini adalah salah satu jenis kecanduan, yaitu kecanduan seksual. Lalu, percabulan mengacu pada persetubuhan di luar pernikahan, dan kecemaran adalah hal yang bertentangan dengan aturan Tuhan tentang hubungan suami istri. Hawa nafsu mengacu pada kecanduan yang terus-menerus akan kedua hal itu, yaitu percabulan dan kecemaran. Ini adalah kategori pertama yang ingin dibahas oleh Paulus. Jika kita hidup menurut keinginan daging, berarti kita hidup menuruti keinginan dosa di dalam diri kita. Dan jika kita berusaha untuk mencapai pengudusan tanpa pertolongan dari Roh Kudus, meski kita ingin melepaskan diri, kita akan tetap ada di dalam keinginan daging ini. Kategori kedua adalah kesesatan dalam hal agama. Kategori ini ada penyembahan berhala dan sihir. Tentunya penyembahan berhala mencakup hal-hal yang biasa kita pikirkan seperti memberikan persembahan atau menyembah kepada berbagai berhala. Tetapi makna terdalam dari penyembahan berhala adalah seharusnya hanya Allah lah yang layak untuk menerima penyembahan dan kasih terbesar kita, tetapi kita menyembah dan mencintai hal lain selain Tuhan. Kemudian sihir mengacu pada hal berikut ini. Jika kita tidak menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling kita kasihi, kita tidak akan bisa mengikuti kedaulatan Tuhan. Salah satu contoh dari sihir di sini adalah ramalan. Di antaranya adalah ramalan tarot yang biasanya kita anggap remeh, bukan? Hal-hal itu termasuk dalam sihir. Pada akhirnya, sihir mengacu pada sikap yang tidak percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur, memerintah, dan menyediakan segalanya. Karena itu, penyembahan berhala dan sihir masuk ke dalam kategori yang sama. Penyembahan berhala berarti tidak menginginkan dan mengasihi Tuhan dengan kasih terbesar. Lalu sihir adalah sikap yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Kemudian, yang ketiga adalah kategori hubungan antara manusia. Di dalamnya terdapat 8 hal, yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Jika kita lihat di sini, kita bisa berpikir bahwa hal-hal ini terjadi bukan hanya saat kita mengikuti kecenderungan kita untuk berbuat dosa karena kedagingan kita, tetapi juga saat kita berpikir untuk menghindari dosa dan hidup kudus sesuai kehendak Tuhan dengan usaha kita sendiri. Tanpa bantuan Roh Kudus, saat kita mengikuti kehendak dan kecenderungan dosa kita, hal itu akan terus terjadi. Kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian adalah masalah hati kita. Ini mengacu pada perasaan kita. Dan ketika perasaan itu berubah, dengan kata lain, jika perasaan seperti ini membuahkan tindakan, hal-hal seperti perseteruan, perselisihan, iri hati, dan amarah akan muncul. Dalam Alkitab, Paulus berkata bahwa hal ini adalah buah yang akan timbul jika kita mengikuti keinginan daging dan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Dan sekalipun kita berusaha melepas dari dosa, jika kita tidak melakukannya di bawah bimbingan Roh Kudus, buah inilah yang akan muncul. Mari kita lanjutkan.
kecanduan. Kategori keempat adalah kategori tidak adanya penguasaan diri. Di bagian ini ada kemabukan dan pesta pora. Kita pasti sudah tahu ini mengacu pada kemabukan alkohol. Tetapi kemabukan ini bukan hanya masalah kita minum alkohol atau tidak minum alkohol. Alkitab mengajarkan kita untuk hanya kecanduan Roh Kudus atau mabuk oleh Roh Kudus. Jadi, kata kemabukan di sini tidak hanya mengacu pada alkohol, tetapi juga saat kita hidup tanpa pimpinan Roh Kudus dan kecanduan pada apapun selain Tuhan, sehingga kita menempatkan hal lain itu sebagai yang utama. Pesta pora pun pada akhirnya mengacu pada hal yang sama, yaitu kecanduan. Karena itu, kedua hal ini menjadi satu kategori. Contohnya, yang bisa dibicarakan adalah kecanduan game, kecanduan seks, dan alkohol. Semua itu tentu saja termasuk dalam bagian ini. Tetapi ada juga hal-hal yang kelihatannya tidak terlalu buruk di mata masyarakat, seperti kecanduan kerja, kecanduan smartphone, dan sebagainya. Hal ini mungkin terlihat sedikit buruk di mata orang, namun jika tidak dilihat sebagai masalah besar, semua ini termasuk dalam kategori tidak adanya penguasaan diri. Paulus melihat keempat kategori ini, dan apa yang dikatakan, Paulus berkata demikian, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Coba kita berpikir, saat mendengar bagian barang siapa melakukan hal yang demikian, bisa saja kita berpikir, aku telah banyak melakukan hal-hal ini, bahkan sampai sekarang berarti aku tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah dan tidak diselamatkan. Tetapi di sini kita harus memikirkan dua hal. Yang pertama, di sini dituliskan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, jika melihat bagian ini dengan tata bahasa Yunani, hal ini tidak mengacu pada kesalahan yang kita lakukan saat kita mengikuti keinginan hati kita yang berdosa, melainkan saat kita secara aktif menikmati hal-hal seperti itu dan tenggelam dalam perbuatan daging ini. Meski sebagai orang beriman kita percaya kepada Kristus, kita tetap berbuat dosa karena kelemahan daging kita. Ini bukan berarti kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jika maksud Paulus adalah kita tidak mendapatkan bagian kerajaan Allah, berarti Paulus menyangkal semua ajaran di kitab Galatia sampai sekarang. Tetapi kita bisa melihat hal-hal ini sebagai salah satu bentuk kejatuhan dan hal yang berlawanan dengan Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita juga harus berpikir seperti ini. Jika kita terus hidup dalam dosa dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, kita tidak bisa menganggap diri kita orang percaya hanya karena kita tetap pergi ke gereja, terus beribadah di gereja saat membayar perpuluhan dan melakukan kewajiban agama karena sudah terbiasa. Jadi kita harus melihat firman itu sebagai peringatan dan juga pemilahan yang baik dan yang jahat.